Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Pada kesempatan ini saya akan mewawancarai salah satu pakar di sekolah kami. Beliau adalah mantan kepala sekolah kami periode berapa ya? Tahun 2019-2020. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Maria Yasinta Datu, FKIP Universitas Siak Kuala, Banda Aceh. Nah, wawancara ini adalah untuk memenuhi LK 1.2, eksplorasi penyebab masalah dari identifikasi masalah pada LK 1.1. Baik, sebelumnya saya memperkenalkan dulu pakar saya yang hari ini akan wawancara bersama saya. Beliau adalah Ibu Windu Purnami. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya untuk mau wawancara bersama saya. Baik Bu, hari ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya wawancara bersama Ibu. Yang pertama, saya mau bertanya di sekolah kita ini kurikulum yang dilaksanakan itu kurikulum apa saja? Pada saat ini ada 2 jenis kurikulum yang dilaksanakan oleh sekolah kita, yaitu kurikulum Merdeka Belajar untuk kelas 1, 2, dan 4 serta dan 5 serta kurikulum 2013 Kelas 3 dan 4. Baik Bu. Nah Bu, di dalam kelas kita lihat dulu secara keseluruhan di dalam kelas itu ketika guru mengajar untuk mengetahui bagaimana proses pembelajarannya itu berjalan dengan baik, tentunya kan guru melaksanakan tindakan refleksi pembelajaran. Nah, menurut pendapat Ibu nih, sebagai guru juga sekarang dan juga sebagai yang pernah menjabat menjadi kepala sekolah, nah kira-kira apakah seluruh guru di SD Marsudin ini sudah melakukan tindakan refleksi pembelajaran Bu? Yang saya ketahui memang kalau di fasilitasinya memang belum 100% ya. Kita guru sudah melakukan dan refleksi pembelajaran. Mungkin tidak secara eksplisit menuliskan refleksi itu, tapi di dalam proses pembelajaran itu sendiri ketika di akhir pasti guru melaksanakan refleksi itu dengan mengatakan pada anak-anak bagaimana pelajaran ini, apa yang menarik bagi anak-anak semacam itu. Ya, mungkin kalau memang dibutuhkan kemudian memang harus ada ditulis ya oleh masing-masing guru harian seperti itu, dimana kita bisa mengetahui sejauh mana anak itu bisa menangkap materi pelajaran yang kita sampaikan. Nah itu kan sebagian guru yang berarti masih ada beberapa lagi ya dari sekian guru itu yang belum melaksanakan. Kira-kira menurut Ibu itu penyebabnya apa? Sebagian guru tadi itu belum melakukan refleksi pembelajaran. Banyak faktor upaya yang mungkin keterbatasan waktu, mungkin ada situasi yang menyebabkan pada saat itu tidak bisa dilakukan refleksi pembelajaran. Mungkin ada peristiwa terjadi di dalam kelas itu yang membutuhkan perhatian lebih dari guru, yang misalnya ada anak yang nangis, temannya, jadi kan otomatis langsung itu ditangani dulu dibandingkan dengan refleksi. Atau mungkin ada yang belum memahami itu bagaimana cara membuat refleksi begitu Bu. Mungkin dari sebagian itu. Saya rasa juga ada juga seperti itu. Cuman kalau sebenarnya sudah ada sih pedoman di persiapan mengajar itu ya, ada di situ refleksi pertanyaan itu faktor-faktor itu yang mungkin menyebabkan sebagian guru tidak melakukan. Baik Bu. Nah di sekolah kita juga kan ada program yang namanya program literasi, program numerasi. Kita lihat dari segi pembelajarannya aja dulu ya. Nah untuk pembelajaran literasi, apakah di sekolah kita ini sudah adakah programnya? Lalu bagaimana proses pembelajaran literasi itu diterapkan di dalam kelas?
oleh rekan-rekan guru? Ketika kita melakukan program kerja awal tahun mengenai program literasi itu selalu didengungkan ya, selalu diprogramkan, dan itu dalam sekolah kita ini literasi terintegrasi di dalam pelajarannya. Lalu beberapa program sudah dilakukan di sekolah kita, misalnya 15 menit sebelum pelajaran dimulai dilaksanakan literasi, bisa itu dengan membaca buku cerita ataupun materi-materi yang ada di dalam buku paket itu kan banyak mengenai kisah-kisah tentang cerita rakyat dan sebagainya. Kemudian juga di dalam pembelajaran itu terintegrasi ketika siswa tampil ke depan presentasi dan sebagainya, itu otomatis sudah melibatkan literasi. Apakah ada kendala ketika misalnya setelah berliterasi anak kita minta ke depan untuk mengungkapkan kembali, menceritakan kembali atau menuliskan, mengembangkan sebuah informasi dari anak-anak yang baca tadi, yang tadi dengar, entah secara lisan atau ditulis, apakah ada kendala dari anak-anak kita? Untuk kendala yang signifikan tidak ada, hanya mungkin beberapa anak yang pribadi anak ya bisa didukung dengan faktor malu dan kurang beranian, itu ada sih di dalam kelas pastilah, tapi secara umum anak-anak berani menggunakan yang sudah dibaca dan diceritakan kepada kami selama di kelas saya seperti itu. Terus dengan melihat seperti itu, bagaimana kira-kira minat baca dari anak-anak? Minat baca. Kalau minat baca saya rasa mereka baik, karena kita sudah selalu memprogramkan setiap harinya ya ada literasi, sehingga mereka mau tidak mau menghindari yang rasa tidak suka menjadi kebiasaan. Suatu hal yang biasa lah mereka lakukan. Oke, dari segi fasilitas, apakah sudah maksimalkah atau untuk mendukung sebuah program literasi? Kalau dikatakan maksimal rasanya ya, tapi dalam perjalanan waktu sekolah kita ini pernah terjadi kita bekerja sama dengan media itu mengadakan yang mungkin sudah apa yang tidak bisa dijual, lalu kemudian disumbangkan ke kita. Jadi kita menjadi sehingga buku yang ada di perpustakaan ini dulu banyak kita dapat dari tapi sekarang ini memang bukan suatu kerjasama lagi, berdasarkan butuh relasi ya, lebih ditingkatkan lagi ya, supaya penyediaan betul-betul tidak penuhi. Kalau dilihat dari pojok baca, apakah semua kelas itu sudah memiliki pojok baca dan sudah dimaksimalkan penggunaannya untuk meningkatkan minat baca anak? baik pojok baca di kelas-kelas itu memang sudah diprogramkan oleh kita semua ya, ketika ada program kerja pada awal tahun, dan kelas kita saya lihat sudah bukan mendapatkan fasilitas berupa kita. Untuk pemaksimalan penggunaan itu memang tergantung pada kelas yang ada oleh kelas. Kadang-kadang sesuai dengan perjalanan waktu kurang dimaksimalkan ya pojok baca kita itu, apalagi kita pun sudah mengimbau untuk anak supaya mereka juga membawa buku-buku yang sudah tidak terpakai lagi di rumah, bisa ditukarkan dengan teman-teman saling membaca. Itu pun ada yang kelas yang sudah terlaksana, ada yang belum. Seperti di kelas saya itu sudah saya himbau terus. Memang ada sih beberapa anak yang membawa kemudian ditukar sama teman-teman yang membaca. Nah, sayangnya memang setelah kita ini pojok-pojok baca dulu pernah ada di program tadi di depan, ada lemari-lemari buku itu sekarang. Baik Bu. Nah, selain literasi tentu kita juga ada numerasi. Nah, menurut Ibu, bagaimana cara Ibu menerapkan numerasi di dalam kelas itu? Di dalam kelas itu ada
Baik, numerasi itu kan jangkauannya bukan hanya soal ilmu matematika ya, itu 1, 2, 3, tapi bagaimana membiasakan anak itu berpikir praktis, sistematis ya. Di kelas saya itu memang sudah, saya anggap sudah bisa lah mereka itu bernumerasi. Contohnya lah, mereka berpikir realistis. Kita kan pada awal kemarin kan ada perencanaan untuk tabungan anak, tapi kan kita tahu bahwa ini tidak dikelola lagi oleh guru dan untuk menunggu dari BRI pun belum. Lalu ada beberapa anak yang usul, Bu nabungnya Bu ya, supaya ada nanti untuk akhir tahun kami punya uang. Seperti itu kan sudah cara berpikir numerasi untuk keekonomian ya. Oke. Terus gini Bu, kita kaitkan dengan pembelajaran nih, misalnya matematika nih. Apakah ada kendala khususnya di kelas Ibu ya? Kelas berapa Bu? Kelas 6. Apakah secara pembelajaran misalnya seperti perkalian, penjumlahan atau pemecahan masalah itu anak-anak paham atau memang masih ada kendala mereka memahami pembelajaran yang bersifat numerasi? Ada sih beberapa anak yang memang mungkin memang lemah dari segi literasi dan wawancara sementara itu ada, tapi sebagian besar umumnya kalau saya mengajar mereka bisa mengikuti. Kendati pun nanti pada saat ulang kadang anak itu pada saat ulangan mungkin dia ada permasalahan hubungan atau bagaimana ya akhirnya menyebabkan dia tidak bisa tuntas dan sebagainya. Tapi pada saat mereka belajar, saya suruh ke depan, bahkan belum saya suruh pun anak-anak sudah semangat sekali ya, semangat sekali Bu saya ke depan, saya ke depan. Ayolah kita kasih kesempatan dan namanya bisa gitu. Cuma ada sebagian kecil anak-anak yang kurang. Khusus untuk pemahaman pemecahan masalah kehidupan sehari-hari soal cerita misalnya bagaimana? Anak-anak, iya. Kan mereka kan ada kantin, Pemahaman di dan untuk pemecahan masalahnya kadang-kadang sih ada kalau rumusan kalimatnya itu agak membingungkan anak-anak bingung, tapi mereka bertanya gitu. Mereka coba baik Bu. Kemudian berkaitan ini tadi pembelajarannya ya, kita ke materi. Nah, selama ini kita mengetahui bahwa ada yang namanya HOTS ya. Nah, bagaimana anak-anak ini mengerjakan soal HOTS atau dari gurunya aja dulu? Apakah guru sudah betul-betul memahami, menyusun soal HOTS supaya anak bisa berpikir kritis? Memang masalah HOTS ini kan tidak semua, maksudnya tidak semua soal itu harus HOTS. Iya, betul. Ada sekian persen. Kalau dari pihak guru sih menurut saya sudah, karena sudah pernah diberi pelatihan dan saya pikir sudah bisa lah untuk guru merumuskan soal HOTS itu. Dan tapi kadang-kadang memang terkendala ada guru yang tata bahasanya susah untuk dimengerti. Artinya belum memahami ya, ini masuk kategori HOTS atau kategori LOTS karena ada level-levelnya ya, masih membingungkan berarti ya Bu ya. Kemudian untuk apakah ada miskonsepsi dalam sebuah konsep misalnya matematika atau pada pelajaran-pelajaran yang lain, seperti misalnya gini, di kelas 6 itu kan ada pecahan. Apakah ada miskonsepsi bagaimana anak menjumlahkan pecahan desimal, belum mengetahui tentang nilai tempat sejauh ini atau bagaimana? Atau lancar-lancar aja? Sebagian anak lancar, Sebagiannya yang tidak lancar hanya anak tertentu saja. artinya masih ada miskonsepsi ya, belum memahami betul tata letaknya, di mana komanya, di mana nilai tempat ya. Apalagi kalau itu ratusan ataupun misalnya kita beri contoh lah koma-koma itu ya, lalu bersusun ke bawah gini ya, kita sudah tempatkan pokoknya posisinya koma.
baik itu yang di belakang 2 bilangan maupun yang 3, yang penting koma itu. Iya betul. Ada juga anak yang belum Paham ya, baik Bu. Terus dalam pelajaran bahasa Indonesia ini, dalam pelajaran bahasa Indonesia kita di kelas 6 itu kan kalimat efektif ada ya Bu ya. Dan dia harus mengetahui komponen yang namanya SPOK. Nah, apakah anak itu betul-betul mampu untuk menentukan di mana subjeknya, predikat, atau masih ada yang belum paham ini? Atau masih ada yang miskonsepsi antara subjek sama itu dengan predikat? Yang penting nama orang gitu, yang nama orang bukan subjek. Masih ada nggak miskonsepsi seperti itu? Mengenai hal ini Bu Maya, untuk di kelas saya karena saya baru hari ini melaksanakan PK ya kalian, dan belum sempat saya koreksi karena baru selesai anak-anak ini, lalu saya belum bisa mengetahui mengukur bagaimana hasilnya. Cuma kalau dari pembelajaran prosesnya itu saya nangkap mereka bisa ya. Cuma nanti kan contoh-contohnya ada yang misalnya subjek itu ada embel-embelnya, misalnya beberapa orang, beberapa anggota PKR seperti itu kan. Nah, itulah nanti yang mau saya lihat hasilnya. Agak-agak bingung ya. Oke, baik Bu. Nah itu tentang numerasi, quotes dan sebagainya ya. Kita ke pembelajaran yang bersifat inovatif ya. Nah, untuk melihat keaktifan belajar anak di dalam kelas kan itu juga tergantung dari gurunya ya. Nah, apakah menurut Ibu nih, selain di kelas Ibu atau melihat secara keseluruhan dalam keseharian kita, apakah seluruh guru sudah menerapkan model-model pembelajaran yang bersifat inovatif, meninggalkan yang konvensional seperti metode ceramah atau bagaimana? Kalau saya lihat guru-guru kita ini sudah cukup mumpuni ya dalam pembelajaran inovatif, apalagi guru kita ini kan begitu banyak ke hasil proses, maka otomatis guru akan terpancing untuk membuat pembelajaran yang baik. Dan ketika pada masa saya sebagai kepala sekolah, waktu itu kan pandemi, jadi mau nggak mau guru dituntut untuk bisa membuat suatu pembelajaran dengan video itu menarik. Nah, sekarang sudah tetap muka kembali, saya lihat sudah bagus. Ibu kan saat COVID ya Bu ya. Nah ketika anak tatap muka, bagaimana dengan keaktifan belajar anak? Ketika saya turun kemarin dari kelas saya memperhatikan ada beberapa anak yang membuat karya ya di luar, lalu saya ikut ke dalam, mereka sangat mengikuti proses pembelajaran itu dengan membuat karya, dan itu pastikan atas tuntunan guru yang memiliki kreativitas untuk membuat pembelajaran yang tepat. Apakah itu dilaksanakan oleh semua guru atau hanya beberapa persentase saja? Kalau 100% belum ya. Itu kita bisa lihat dari komunitas kita ya, masih di bawah 60%. Kira-kira penyebabnya apa itu ya? Sebagian guru itu yang belum menerapkan, apakah karena belum paham atau memang rasa malas untuk meningkatkan mutu diri gitu? Menurut Ibu ya? Karena faktor internal dari ya, kita bisa ya? itu bisa dipengaruhi ya, rasa malas pasti ada. Lalu yang banyak anak yang Belum memahami juga salah satu ya Bu ya? Kadang mana-mana saja dari sekian ratus model itu kan nggak paham mana yang inovatif, mana yang betul. Jadi kira-kira upaya dari Ibu atau masukan Ibu yang untuk supaya semua guru bisa meningkatkan mutunya itu apa? Kalau sekolah ini nggak ada. mungkin kita harus menyadari ya mengenai capaian kurikulum di masa datang itu ya, anak-anak yang memang Sesuai zamannya zaman digital sekarang ini, yang memang guru pun juga harus belajar untuk bagaimana menguasai ilmu digital itu sehingga bisa dipraktikkan. Kadang-kadang kita kalah loh dengan anak-anak zaman sekarang. mereka rasa ini banyak tinggi. Iya, kadang-kadang kita nggak paham
malah anak itu justru yang paham kalau namanya belajar bisa lagi. Ya betul itu. Kemudian kita mengenal ada yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Apakah kita di sekolah ini sudah menerapkan dengan benar pembelajaran yang sifatnya berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi itu kan artinya kan kita kan ada sekian banyak anak. Iya betul. Tentu yang pertama kali yang harus dilakukan adalah mengenal anak. Karena ini memang baru jalan 2 bulan 3 bulan ini maka kita masih menyelami gaya belajar anak. Lalu bagaimana kita nanti menerapkan ke masing-masing anak itu saya rasa Gitu. Mungkin di satu sisi kita juga belum paham bagaimana penerapan dari penerapan diferensiasi sebenarnya. Hanya mendengar kata-katanya aja diferensiasi ya Bu ya. Oke baik Bu. memang harus memahami. Iya. Ada anak misalnya lah anak itu sukanya dia tuh nggak bisa dia itu harus bagaimana supaya dia bisa Lebih ke teacher center ya kita belum enggak menyelami gaya belajar anak betul begitu rata-rata seperti itu ya. Nah yang terakhir kita tahu bahwa perkembangan zaman itu pasti semakin canggih ya praktek seperti itu. Tentunya guru-guru juga belajar tidak konvensional lagi, harus memanfaatkan pembelajaran yang berbasis digital ya inovasi. Nah di dalam kelas itu bagaimana dengan penggunaan teknologi? so ini kan di kelas saya tuh sudah ada proyektor ya lalu fasilitas wifi itulah yang dimanfaatkan saat ini Apakah itu semua kelas fasilitas itu? ada sudah puji Tuhan lah tahun ini sudah ada Ya, terus fasilitas media apa yang kebanyakan Bapak Ibu guru gunakan? Apakah PowerPoint kan? Atau apa yang lain? ada banyak ya ada juga yang menggunakan Canva itu saat itu cuma tapi kebanyakan cuma PowerPoint. Kira-kira penyebabnya apa? Sebagian dari guru kita belum beranjak untuk mencari media-media lain, fitur-fitur lain yang mendukung pembelajaran seperti Canva, quizzes. Kira-kira apa yang latar belakangnya? Itu memang dibutuhkan suatu pelatihan khusus ya supaya itu bisa dikembangkan lah di bidang itu. Seperti saya sendiri lah waktu saya menjadi kepala sekolah kan memang saya posisi saya kepala sekolah jadi harus memotivasi guru. Ketika saya sudah menjadi guru justru saya yang tidak punya keinginan itu bukan tidak punya keinginan tapi tidak punya kesempatan itu pada waktu itu gitu. Berarti masih butuh untuk Iya. peningkatan seperti lomba karya begitu. Latihan lah Workshop ya Bu ya. Oke, baik Bu, terima kasih wawancaranya sangat menyenangkan hari ini. Terima kasih untuk kesempatannya. Ibu sudah meluangkan waktu untuk melakukan wawancara bersama saya. Baik, Bapak Ibu guru hebat, sekian wawancara dari saya. Saya akhiri mengucapkan terima kasih banyak. terima kasih. Doakan ya Bu. Yes. Oke Bu, mengenai pembelajaran berdiferensiasi ya. Apalagi saat ini di sekolah kita ini kan 2 kurikulum. Kurikulum Merdeka dan juga kurikulum K13. Nah, mengenai pembelajaran berdiferensiasi sendiri, apakah semua guru sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan benar di dalam kelas? Tentang pembelajaran berdiferensiasi yang sudah saya laksanakan di dalam kelas, karena saya sendiri guru penggerak, tentu saya sudah memahami dan mendalami karena secara khusus kami ada pelatihan dan pemahaman tentang pembelajaran diferensiasi. Saya sudah melaksanakan di dalam kelas
untuk teman-teman guru yang lain, saya rasa ada beberapa, tetapi kebanyakan belum memahami tentang pembelajaran berdiferensiasi. Karena di sekolahan kita sendiri belum ada secara khusus mengadakan seminar atau kegiatan pelatihan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin sebenarnya di lapangan sudah melaksanakan, tetapi tidak secara khusus atau gurunya itu memahami bahwa itu pembelajaran berdiferensiasi. Apakah ada upaya ke depannya, Bu, supaya semua guru itu bisa menerapkan pembelajaran ini dari sekolah, dari sekolah sendiri? Ya. Kalau dari sekolah mungkin upayanya nanti kita usulkan supaya ada seminar atau pelatihan khusus tentang pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kami sebagai guru penggerak atau saya sebagai guru penggerak mungkin nanti bisa berbagi praktik baik tentang pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih, Bu. Bu Maya yang sudah mewawancarai saya, semoga dalam pelaksanaan PPG Ibu sukses selalu. Amin, amin. Terima kasih ya, Bu ya. Sama-sama.